Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah, kelas 2A. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah Ramayana, yaitu tentang Uttarakanda. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak berikut ini. Pada suatu hari, Sinta melapor kepada Rama bahwa ia sudah hamil. Rama sangat senang mendengar berita tersebut. Lalu Rama pun berkata, "Kanda sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Sekarang katakan kepada Kanda apa yang Adinda inginkan." Rama lalu menjawab lagi, "Terjadilah seperti yang Dinda inginkan. Karena hari ini Kanda masih akan menghadiri sidang, maka besokanlah Kanda akan mengantarkan Dinda ke sana." Dalam sidang hari itu, Rama menanyakan kepada para peserta sidang apa yang menjadi pembicaraan orang kota dan orang desa pada saat ini. Terhadap pertanyaan tersebut, para peserta sidang melaporkan yang baik-baik saja. Rama merasa ada yang disembunyikan oleh para pelapor. Oleh karena itu, ia berkata, "Bicaralah terus terang apa yang sebenarnya yang menjadi pembicaraan orang-orang saat ini, agar aku bisa memperbaiki diri." Mendengar pertanyaan tersebut, para peserta sidang saling toleh-menoleh antara yang satu dengan yang lainnya. Akhirnya, seorang mantri bernama Badra menjawab secara jujur. Di jalan-jalan, di pasar, di tempat umum, orang-orang banyak membicarakan bahwa Rama telah melakukan hal-hal yang hebat. Beliau berhasil membuat jembatan yang tiada taranya, berhasil mengalahkan Rahwana, dan menjadi raja yang bijaksana, yang memimpin berdasarkan dharma. Tetapi Rama juga telah melakukan tindakan yang keliru, yang merendahkan derajatnya, karena ia mau menerima Sita yang telah begitu lama berada dalam tahanan Rahwana. Siapa bisa yakin kalau Sita tidak pernah dinodai oleh Rahwana? Tuanku, itulah kata orang di kota desa. Rama pun terkejut, lalu berpaling kepada yang lain. "Katakan terus terang, apakah kalian juga mendengar seperti itu?" Mereka semua bersujud, membenarkan laporan tersebut. Laporan tersebut menjadikan pemikiran yang serius bagi Rama. Tetapi ia tetap tenang dan melanjutkan acara-acara sidang. Setelah semua acara dibahas dan diputuskan, maka sidang pun dibubarkan. Tapi Rama minta agar adik-adiknya Laksamana, Saturna, dan Bharata tetap tinggal. Setelah semua peserta sidang keluar, Rama lalu berkata kepada adik-adiknya, "Adik-adikku, demi untuk menghilangkan isu-isu negatif terhadapku, maka Sita harus disingkirkan. Kebetulan tadi Sita berkata kepadaku bahwa ia ingin tinggal di tempat pertapa di tepi sungai Gangga. Maka sekarang aku perintahkan kepada Laksamana untuk mengantarkan Sita ke tepi sungai Gangga, dekat pertapa Rismi Walmiki, dan tinggal di sana." Sesuai dengan perintah Rama, keesokan harinya, Laksamana menemui Sita dan mengatakan dirinya diutus oleh Rama untuk mengantarkan dirinya ke Pesraman. Sesuai dengan perintah Rama, keesokan harinya, Laksamana menemui Sita dan mengatakan dirinya diutus oleh Rama untuk mengantarkan dirinya ke Pesraman para pertapa. Maka Sita pun berkemas-kemas. Setelah siap, maka berangkatlah Sita diantar oleh Laksamana menuju tepi sungai Gangga. Sampai di seberang sungai Gangga, Laksamana tidak dapat menahan kesedihannya, sehingga ia menangis tersedu-sedu. Sita pun terheran, lalu menanyakan kenapa ia menangis. Maka Laksamana pun berterus terang tentang pesan Rama yang sebenarnya. Setelah itu, dengan perasaan yang sangat sedih, Laksamana pun meninggalkan Sita seorang diri. Sita menjadi sangat sedih hingga ia menangis tak tertahankan lagi. Sita menjadi sangat sedih hingga ia menangis tak tertahankan lagi. Ada seorang siswa Pesraman Riswalmiki melihat keadaan Sita. Ia lalu melapor kepada Riswalmiki tentang wanita yang dilihatnya. Dengan kekuatan tapnya, Riswalmiki langsung bisa mengetahui apa yang terjadi. Diiringi oleh siswanya, ia lalu bergegas menemui Sita.
Sita lalu dibawa ke pesramnya yang khusus untuk siswa putri. Kepada para siswa putri tersebut, diperkenalkan siapa Sita itu dan mengapa ada di sini. Selanjutnya, para siswa tersebut diperintahkan untuk melayani Sita dengan sebaik-baik. Beberapa bulan telah berlalu, Sita melahirkan putra kembar. Oleh Rish Walmiki, bayi-bayi tersebut diberi nama Kusa dan Lawa. Setelah kedua bayi itu lahir, Rish Walmiki mulai menulis sloka yang mengisahkan cerita Ramayana. Setelah Kusa dan Lawa memasuki usia brahmacari, sloka Ramayana telah selesai seluruhnya. Rish Walmiki langsung mengajarkan sloka Ramayana itu kepada Kusa dan Lawa. Setelah mereka remaja, mereka sudah menguasai sloka tersebut di luar kepala. Ayodhya, Rama melaksanakan upacara Asmaweda. Dalam upacara Asmaweda, seekor kuda dilepas. Seberapa jauh kuda itu menjangkau wilayah, seluas itulah wilayah kekuatan Ayodhya. Rama memerintahkan Laksamana untuk mengawasi kuda itu dan memimpin sebuah pasukan prajurit yang sangat besar menuju hutan Naimisa, di mana telah berkumpul banyak sekali raja-raja dari berbagai daerah. Mereka menyatakan kedaulatan kekuasaan Rama diakui. Sebuah istana darurat didirikan di tempat itu, dan upacara persembahan kuda pun berlangsung sebulan penuh. Pada waktu upacara sedang berlangsung, Rish Walmiki menyuruh Kusa dan Lawa mengunjungi upacara tersebut dan menyanyikan sloka Ramayana dengan hati riang dan mantap. Sesampainya mereka di sana, Rama mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Kusa dan Lawa. Rama lalu bertanya, "Anak muda, siapakah kalian? Dan siapakah yang mengarang lagu yang kalian nyanyikan?" Kusa menjawab, "Nama hamba Kusa, dan ini adik hamba bernama Lawa. Yang mengarang lagu ini adalah guru kami yang bernama Rish Walmiki." Setelah mendengar jawaban tersebut, Rama merasa yakin bahwa Kusa dan Lawa adalah putra-putra Sita. Ia lalu memanggil salah seorang menterinya. Rama lalu berkata, "Pergilah secepatnya ke pertapaan Rish Walmiki. Mohonlah sang Rish agar hadir di sini bersama Sita." Beberapa hari kemudian, Rish Walmiki diiringi oleh Sita datang ke tempat itu. Beliau mendekati Rama. "Kedua anak kembar itu adalah putramu, dan ini istrimu yang tak ternoda. Perintahkanlah dia untuk membuktikan kesuciannya," kata Rish Walmiki. Setelah mendengar kata-kata Rish Walmiki, Rama lalu mengumumkan kepada hadirin, "Kusa dan Lawa adalah anak saya sendiri, dan setelah Sita membuktikan kesuciannya di hadapan semuanya, aku akan menerima kembali Sita sebagai istriku." Rama lalu mempersilahkan Sita untuk membuktikan kesuciannya di hadapan semua orang. Sita lalu maju ke tengah-tengah orang banyak, lalu memanjatkan doa, "Om Basundari Dewi ya Namah, ya Dewi Bumi, hamba mohon ke hadapan Paduka. Kabulkanlah permohonan hamba ini. Apabila hamba tidak pernah ternoda oleh laki-laki lain, maka terimalah hamba." Setelah Dewi Sita mengucapkan doa tersebut sebanyak 3 kali, tiba-tiba bumi di hadapannya terbelah. Dewi Bumi muncul di hadapan Sita, lalu memeluk Sita dengan kasih sayang. Berikutnya, muncul sebuah tahta yang indah. Dewi Bulan lalu menundukkan Dewi Sita di atasnya. Perlahan-lahan tahta dengan Sita di atasnya masuk ke dalam perut bumi, diikuti oleh Dewi Bumi. Setelah itu perut bumi tertutup kembali. Semua yang menyaksikan peristiwa tersebut takjub terpesona. Rama menjerit histeris, "Wahai Dewi Bumi, kembalikan Sita kepadaku. Kalau tidak, bumi akan kuhancurkan." Berulang-ulang, Rama mengucapkan ancaman tersebut, namun Sita tidak dikembalikan. Ketika Rama akan melaksanakan ancamannya, turunlah Dewa Brahma. Beliau menenangkan Rama dengan mengatakan bahwa memang sudah saatnya Sita kembali ke Patala, dan kepada Rama dinasihatkan untuk meneruskan kewajibannya menegakkan Dharma. Setelah Rama menjadi tenang dan menyadari kewajibannya, Dewa Brahma pun lenyap dari pandangan. Setelah upacara Asmaweda selesai, Rama mengajak kedua anaknya ke Ayodhya. Rama tidak pernah kawin lagi. Ia menyuruh seorang pematung ahli untuk membuat patung Sita dari emas murni.
Patung itulah yang selalu menyertainya, menempati tempat sebagai seorang istri. Bertahun-tahun telah berlalu, Ibunda Rama, Dewi Kosalya meninggal dunia. Kemudian Dewi Sumitra menyusul dan akhirnya Dewi Kekayi pun menyusul pula. Mereka bertiga naik ke sorga, berkumpul dengan Raja Dasarata. Waktu pun terus berlalu. Pada suatu hari, Rama didatangi oleh Bhagwan Narada, mengingatkan bahwa tugasnya di dunia sudah berakhir dan supaya segera kembali ke kahyangan. Maka Rama pun mempersiapkan segala sesuatu. Kerajaan dibagi dua, Kosalya Selatan diberi kepada Kusa, dan Kosalya Utara diberikan kepada Lawa. Upacara penobatan dihadiri pula oleh Wibisana, Sugriwa, Hanuman, dan Hanggada. Setelah upacara penobatan selesai, Rama mengumpulkan adik-adiknya, Laksamana, Satrugna, dan Bharata, beserta Wibisana, Hanuman, Sugriwa, dan Hanggada. Kepada Wibisana, Rama berpesan agar meneruskan pemerintahannya dengan tetap memegang teguh pada landasan Dharma. Kepada Hanuman dan Hanggada, Rama berpesan agar tetap tinggal di dunia sampai zaman Kali Yuga. Kepada yang lain, Rama mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri ke hutan. Siapa yang mau ikut dipersilakan. Laksamana, Satrugna, Bharata, dan Sugriwa dan sejumlah pegawai istana mengikuti kepergian Rama ke hutan di tepi sungai Serayu. Di sana Rama kembali kepada wujudnya sebagai Wisnu, dan semua pengikut Rama yang ikut ke hutan dapat mengikuti Wisnu ke alam Wisnu Loka. Bagaikan yang asmara, perilaku sang Rama memenuhi kesenangan duniawi berlandaskan ajaran agama. Itulah